Inilah patung ketujuh pahlawan revolusi yang menjadi korban G30 SPKI. Patung ini terdapat di Monumen Pancasila Sakti atau Lubang Buaya, Jakarta. Setiap tahunnya, tanggal 30 September selalu diperingati sebagai peristiwa G30 SPKI. G30 SPKI ini merupakan bagian dari sejarah Indonesia, dan menjadi kenangan kelam bagi bangsa Indonesia. Dalam peristiwa ini, terjadi pemberontakan oleh Partai Komunis Indonesia, PKI, yang bertujuan untuk mengubah ideologi bangsa Indonesia. Bahkan, peristiwa ini juga menewaskan sejumlah perwira militer TNI AD dan beberapa korban lainnya. Mereka kemudian dianugerahi gelar pahlawan revolusi lewat keputusan Presiden pada 1965. Ada lebih dari 5 orang yang mendapat gelar pahlawan revolusi karena gugur saat peristiwa G30 SPKI. 1. Jenderal Anumerta Ahmad Yani. Ahmad Yani adalah seorang petinggi TNI AD di masa Orde Lama. Ia lahir di Jenar, Purworejo, pada tanggal 19 Juni tahun 1922. Ketika muda, Ahmad Yani mengikuti pendidikan Heiho di Magelang dan Pembela Tanah Air, Peta, di Bogor. Setelah itu, karir Ahmad Yani berkutat di militer. Ia turut ikut dalam pemberantasan PKI Madiun 1948, agresi militer Belanda II, dan juga penumpasan DITI di Jawa Tengah. Pada 1958 ia diangkat sebagai Komandan Komando Operasi tanggal 17 Agustus di Padang, Sumatera Barat untuk menumpas pemberontakan PRRI. Telah diangkat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, Kasat tahun 1962. Namun, pada tahun 1965 Ahmad Yani mendapatkan fitnah ingin menjatuhkan Presiden Soekarno, dan tewas ketika tanggal 1 Oktober tahun 1965. 2. Letjen Anumerta Suprapto. Suprapto lahir di Purwokerto pada tanggal 20 Juni tahun 1920, dan ia sempat mengikuti pendidikan di Akademi Militer Kerajaan Bandung. Tetapi, harus terhenti karena pendaratan Jepang di Indonesia. Pada awal kemerdekaan Indonesia, Suprapto aktif dalam usaha merebut senjata pasukan Jepang di Cilacap. Ia kemudian memasuki Tentara Keamanan Rakyat, TKR, di Purwokerto, dan ikut dalam pertempuran di Ambarawa. Saat itu ia sebagai ajudan Panglima Besar Sudirman, dan karirnya terus melejit di militer. Namun, ketika PKI mengajukan pembentukan Angkatan Perang Kelima, Suprapto menolaknya. Ia pun menjadi korban pemberontakan G30 SPKI bersama para petinggi TNI AD lainnya, dan jasadnya ditemukan di Lubang Buaya. Suprapto dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. 3. Letjen Anumerta S. Parman. Siswondo Parman atau yang lebih dikenal dengan S. Parman adalah satu di antara petinggi TNI AD di masa Orde Lama. Ia dilahirkan di Wonosobo, Jawa Tengah, pada tanggal 4 Agustus tahun 1918. Pendidikannya lebih berkutat di bidang intelijen. Ia pernah dikirim ke Jepang untuk memperdalam ilmu intelijen pada Kenpei Kasyabutai. Setelah proklamasi kemerdekaan, ia mengabdi kepada Indonesia untuk memperkuat militer tanah air. Pengalamannya di bidang intelijen sangat berguna bagi TNI kala itu. S. Parman mengetahui rencana-rencana PKI yang ingin membentuk Angkatan Kelima. Namun, pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 ia pun diculik dan dibunuh bersama para jenderal lainnya. 4. Letjen Anumerta M.T. Haryono. Mas Tirto Darmo Haryono atau yang lebih dikenal dengan M.T. Haryono lahir pada tanggal 20 Januari tahun 1924 di Surabaya, Jawa Timur. Sebelum terjun ke dunia militer, ia pernah mengikuti IKA Daigaku, sekolah kedokteran, di Jakarta. Saat itu ada pada masa pendudukan Jepang. Barulah setelah kemerdekaan Indonesia M.T. Haryono bergabung bersama TKR dengan pangkat mayor. Kepiawaiannya dalam berbahasa Belanda, Inggris, dan Jerman berguna bagi Indonesia. Ketika melakukan berbagai perundingan internasional, ia kemudian berkutat di Kementerian Pertahanan. M.T. Haryono juga sempat menjabat sebagai Sekretaris Delegasi Militer Indonesia.
Ia kemudian menjadi atase militer RI untuk negeri Belanda, 1950, dan sebagai Direktur Intendans dan Deputi Ilmenteri, Panglima Angkatan Darat, 1964. Naas, di tahun 1965, MT Haryono gugur bersamaan dengan para petinggi TNI AD lain akibat pemberontakan G30 PKI. 5. Maijen Anumerta, DI Panjaitan. Donald Ignatius Panjaitan atau DI Panjaitan lahir pada tanggal 9 Juni tahun 1925 di Bali G, Tapanuli. Pada masa pendudukan Jepang, ia memasuki pendidikan militer di Ubun. Kemudian ia ditempatkan di Pekanbaru, Riau, sampai saat proklamasi kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, DI Panjaitan ikut membentuk TKR. Ia memiliki karir yang cemerlang di bidang militer. Menjelang akhir hayatnya, ia diangkat sebagai asisten 4 menteri, Panglima Angkatan Darat, serta mendapat tugas belajar ke Amerika Serikat. Jenderal dari Sumatera ini gugur ketika terjadi pemberontakan PKI 1965 bersama dengan para jenderal lainnya. 6. Maijen Anumerta, Sutoyo Siswomiharjo. Sutoyo Siswomiharjo lahir tanggal 28 Agustus tahun 1922 di Kebumen, Jawa Tengah. Pada masa pendudukan Jepang ia mendapat pendidikan di Balai Pendidikan Pegawai Tinggi di Jakarta. Kemudian menjadi pegawai negeri di kantor kabupaten di Purworejo. Setelah proklamasi kemerdekaan, ia masuk TKR bagian kepolisian, hingga akhirnya menjadi anggota Korps Polisi Militer. Ia diangkat menjadi Ajudan Kolonel Gatot Subroto dan kemudian menjadi Kepala Bagian Organisasi Resimen 2 Polisi Tentara di Purworejo. Kariernya terus melesat. Tahun 1961 ia diserahi tugas sebagai Inspektur Kehakiman, Auditor Jenderal Angkatan Darat. Namun, Sutoyo yang menentang pembentukan Angkatan Kelima ikut gugur dalam peristiwa G30 SPKI. 7. Kapten Anumerta Pierre Tendean. Pierre Tendean lahir tanggal 21 Februari tahun 1939 di Jakarta. Selesai mengikuti pendidikan di Akademi Militer Jurusan Teknik tahun 1962. Ia menjabat Komandan Peleton Batalion Zeni Tempur 2 Komando Daerah Militer 2, Bukit Barisan di Medan. Ia ikut bertugas menyusup ke daerah Malaysia ketika sedang berkonfrontasi dengan Malaysia. Pada bulan April tahun 1965, perwira muda ini diangkat sebagai ajudan, yaitu Menteri Koordinator Pertahanan Keamanan, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Jenderal Nasution. Ketika bertugas, Pierre Tendean tertangkap oleh kelompok G30 SPKI. Ia mengaku sebagai Aha Nasution di mana sang jenderal berhasil melarikan diri. Namun, ia harus mengorbankan nyawanya. Hal itu untuk melindungi Jenderal Nasution. Itulah 7 pahlawan revolusi Indonesia yang menjadi korban saat terjadinya gerakan pemberontakan G30 SPKI. Semoga, dengan kejadian tersebut membawa kita semua rakyat Indonesia, terutama generasi muda penerus bangsa memiliki rasa nasionalisme yang tinggi dan tetap menjunjung semboyan bangsa kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Untuk mendukung channel Sejarah Fakta, agar terus berkembang, jangan lupa like, subscribe agar mengetahui video terbaru Sejarah Fakta dari channel ini. Dan jangan lupa bagikan videonya, agar bermanfaat untuk generasi muda kita penerus bangsa tercinta ini yaitu bangsa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.